ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami sudah mengangkat penyembahan dan pujian kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji-Mu Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan ku diberi kuasa. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Mari kita katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Ku pakai kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sungguh besar. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Bapak Ibu saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Kau telah buktikan Tuhan cintamu pada kami Tuhan. Karena hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Cintamu padaku, Kau membayarku
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini dalam suatu ibadah, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang Engkau sendiri memberikan kekuatan dan menuntun kami melalui firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau juga masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau dalam suatu ibadah. Dan ini adalah hari Sabat, hari pertemuan, di mana setelah 6 hari kami bekerja, dan 1 hari Engkau katakan agar kami bisa bertemu dengan Engkau, dan Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami untuk memberkati, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini juga Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, memberkati singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati kami. Engkau sendiri yang ingin memberikan kami kekuatan, dan kami selalu bersama dengan Engkau. Saatnya kami duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Saya selalu berdoa buat saudara supaya saudara selalu bersuka cita, saudara selalu tetap kuat, saudara tetap sehat, karena hidup adalah bagaikan perjalanan yang harus kita jalani. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku nggak mau. Tidak, engkau harus tetap berjalan apapun keadaannya. Dan itu sebabnya hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Allah, bagaimana Allah menuntun kita dalam suatu kehidupan, dalam perjalanan hidup kita. Oke, kita baca dulu ya satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Oke? Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dah, Pak Ibu saudara-saudara, benar ya? Jadi ini kan tidak asing lagi kan? Iya, jadi firman-Mu itu, kata pemazmur, firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang harus kita tempuh tiap hari. Terkadang kita di jalan yang enak gitu ya. Terkadang jalannya berbatu. Bukan gak mungkin tuh kita melewati jalan yang banyak duri, semak duri gitu ya. Nah, itulah hidup bagaikan perjalanan. Sudah berapa lama kau berjalan di dalam dunia ini?
Ada yang sudah 80 tahun, wih luar biasa. Kau tetap sehat ya. Ada yang saya ber-70 Pak Pendeta, wah mantap. Ada yang 50, ada yang 40, yang pemuda-pemuda, ada yang baru lulus, ada yang baru masuk sekolah, dan sebagainya. Dan terus berjalan, perjalanan kehidupan, gitu ya. Ujungnya di mana ujungnya? Berawal dari kehidupan, nanti ujungnya adalah kekekalan. Kekekalan itu kekal dalam penderitaan atau kekekalan hidup sukacita selama-lamanya bersama Allah. Ya enggak sih? Ya begitu kan? Emang cuma dua macam, tidak ada pilihan lain. Ya, apakah sampai di ujungnya adalah penderitaan selama-lamanya, atau sampai ujungnya adalah hidup sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Secara garis besar kayak begitu. Itu sebabnya firman Tuhan tadi bilang, firman-Mu, kata pemazmur, bagai pelita bagi kakiku. Jadi firman Tuhan itu sebagai panduan kehidupan kita. Ini firman yang kita baca nih, ya. Memang dia itu cuman huruf-huruf aja sih, ya, dan berbagai-bagai bahasa diterjemahkan supaya kita mengerti sesuai dengan bahasa yang kita pahami, bukan? Tetap saudara jawabnya bukan, iya gitu ya. Tetapi apabila engkau, saya, kita baca dan kita mengimani, lalu si pemilik firman itu akan memberikan kita kekuatan. Dia yang akan berkata iya dan amin, begitu. Maka terjadilah itu. Itu sebabnya firman itu sebagai panduan kehidupan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Ayo kita baca. Josua pasal 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau tadi kita sudah sedikit membahas tentang kehidupan adalah suatu perjalanan dan firman adalah panduannya, ya. Dan tadi kita baca suatu kisah di mana umat Israel sudah ada di tanah perjanjian, lalu Joshua tentunya dalam ilhaman Roh Kudus mengingatkan. Jadi menurutmu kalau memang beribadah kepada Tuhan itu nggak baik gitu ya, kamu pilih deh. Apa kamu mau beribadah kepada yang dulu-dulu tuh, kepada nenek moyangmu yang dulu, keturunan-keturunan, temurun-temurun, atau mungkin kamu mau beribadah kepada Allah-Allah nih yang negerinya kamu duduki, kata Joshua. Kau pilih deh, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, artinya, ya bisa nangkep kan ya? Artinya, ya firman
Tuhan sebagai panduan kehidupan, di situ pun kita harus memilih. Kita harus memilih jalan yang mana yang harus kita tempuh. Walaupun firman itu panduan, engkau tetap diberikan kesempatan. Itu sebabnya jangan sampai engkau salah pilih. Itu sebabnya jangan sampai engkau melupakan Tuhan yang sudah menuntun engkau dari tempat perbudakan, istilahnya itu umat Israel, udah sampai di tanah perjanjian lalu engkau melupakan. Itu sebabnya engkau harus memilih. Mungkin sekarang keadaanmu sudah baik seperti umat Israel, sudah nyaman, sudah segala-galanya sudah mapan, jadi engkau harus memilih. Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup adalah suatu pilihan. Sekali lagi, jangan salah pilih. Oke? Kita lanjutkan lagi. Kita akan baca. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, berikutnya kita lihat suatu doa pujian agar katanya anak-anak kami turun-temurun tetap ditujukan kepada Tuhan. Halo, apa kira-kira yang bisa engkau renungkan dari firman Tuhan ini? Dalam hal di mana firman ini adalah panduan hidup kita, dan hidup itu adalah suatu perjalanan yang berakhirnya adalah kekekalan. Apakah itu kekekalan penderitaan selama-lamanya, ataukah itu kekekalan sukacita di dalam sorga? Tetapi saat kita masih di dalam dunia, kita masih harus terus berjalan. Apa yang kira-kira tersirat? Yang pertama tadi, ya katakanlah itu yang pertama lah gitu ya, supaya gampang. Bahwa tetap harus kita pilih, ya, dan acuannya, pedomannya adalah firman. Yang kedua, menurut saya, yang kita baca tadi, bahwa kita harus menentukan tujuan hidup kita. Kita harus tentukan tujuan hidup kita itu. Jadi tentunya jangan seperti perahu tanpa kemudi. Engkau harus punya sikap, engkau harus punya tujuan, dan tujuan itu seperti orang tuamu, kakekmu, nenekmu selalu mendoakan engkau. Ya Tuhan, berikan hati mereka, berikan anugerah-Mu, supaya mereka selalu tertuju kepada Engkau. Bagaimana dengan saudara dan saya? Syukurlah, kita masih terus, mata kita memandang hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatunya jadi mudah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan dan pertolongannya kepada kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, masih bernafas, masih hidup, masih ada rezeki yang kita makan. Ya, walaupun harus bekerja, kan memang demikian toh, hidup di dunia. Yang tidak bekerja jangan makan. Halo? Ya, semuanya adalah anugerah. Jadi apa yang kita baca tadi,
seperti yang didoakan oleh orang tuamu, oleh pendahulu-pendahulumu, juga oleh hamba-hamba Tuhan, apalagi gembala selalu mendoakan engkau, selalu doakan agar kita selalu tertuju kepada Tuhan, dan biar kiranya Tuhan juga terus memberikan pandangannya kepada kita dalam kasih-Nya. Apalagi kita lanjutkan lagi pelajaran renungan kita tentang firman itu sebagai pedoman hidup. Oke? Ayo kita baca. Mazmur 118 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ayat ini juga ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Dan ya Tuhan memang menggerakkannya seperti itu supaya mudah bagi kita, bukan? Bahkan sudah dijadikan lagu juga oleh penyair-penyair rohani kita, dan lagunya membuat kita sukacita juga, dan bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan kita bersukacita. Jangan ada yang bersedih. Tidak ada hari hari apes, hari malang, tidak ada. Di dalam Tuhan hari itu baik semuanya, bukan? Jadi dalam hal di mana firman itu panduan hidup kita, setiap hari kita harus melangkah, dan melangkahnya itu melangkahlah bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Melangkahlah, mulailah dengan doamu setiap pagi, lalu engkau mulai beraktivitas, lalu engkau mulai merencanakan sesuatu, engkau berjalan dengan Tuhan. Kalau hari ini berkatmu banyak, engkau mengucap syukur. Kalau hari ini berkatmu dikit, gimana? Mengucap syukur juga. Katakan Tuhan terima kasih buat segala sesuatunya. Dan itu adalah hidup yang berkemenangan. Hari ini juga hari yang diciptakan Tuhan. Ketika kita ada bersama-sama dalam suatu ibadah, ini juga hari yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan firman ini adalah panduan kehidupan kita. Dan dulu pun Tuhan berbicara bukan cuma melalui firman ini, tapi juga melalui nabi-nabinya. Dan semuanya tercatat dengan baik. Itu seakan-akan disampaikan juga kepada kita, agar kita selalu kuat dan kita diberkati. Oke, puji Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada akhirnya adalah ucapan syukur, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, dan Engkau masih berkenan untuk kami temui, dan Engkau masih terus akan membimbing kami, dan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu itu terus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sampai kepada anak cucu kami yang terkemudian. Hari ini Tuhan, kami mulai bersama dengan Engkau di hari pertama, di hari Sabat, di hari ibadah, dan kami serahkan hari-hari yang kami lewati sehari demi sehari, seperti minggu yang lalu. Demikian juga dalam penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan banyak hal baik yang Engkau janjikan. Dan itu adalah kami rasakan. Terkadang kami tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Engkau mengajarkan kami untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi adalah hal yang terbaik bagi kami. Sampai pada akhirnya kami bisa melihat, kami merasakan, dan akhirnya kami tersungkur sujud di hadapan hadirat-Mu, bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Berkati sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau.
mereka yang masih berniaga, yang berdagang, yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, atau anak-anak kami, cucu kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun yang sudah tidak bekerja, yang sudah retired, yang sudah pensiun. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tergantung oleh keadaan. Berikan pekerjaan yang baik, yang cocok bagi mereka, agar mereka mengucap syukur karena Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan, karena kami ada dalam suatu ibadah di mana kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
genggamanmu. Damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.